3 kali sering-sering. Pengurus. Ada kebijakan daerah melindungi produk yang timbul di lokal. Iya, Batasi iya, yang dari iya, luar iya. itu gitu loh, biar yang Batasi yang dari luar. Diawali dari pikiran, perkataan dan tindakan. Sekarang kita sudah berpikir dan berkata. Suatu saat dia akan terwujud apa yang kita bahas sekarang ini. Itu hukum alam soalnya itu. Hukum alam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Wana di acara Bicara Kecil Industri. Teman-teman semuanya, malam ini kita kehadiran sosok ayahanda kita, pembina kita, pendamping kita di UMKM Lombok Timur. Kita sambut dengan meriah Mami kita, Midami. Selamat datang Midami. Terima kasih sambutan. Jadi teman-teman, beliau ini adalah pendamping kita di UMKM kita salah satu pendamping UMKM kita di Lombok Timur, yang memberikan kita gambaran-gambaran bagaimana seharusnya ber-UMKM, berwirausaha, termasuk juga prinsip-prinsip apa dan lain sebagainya, kan gitu Mi ya. Selama ini Mi, insya Allah mudah-mudahan tetap terus mau mendampingi kita di sini. Kan ini udah banyak ini teman-teman kita di sini ya, yang juga tidak bisa kita berjalan sendiri, perlu kita harus didampingi kan gitu ya. Apalagi sekarang ini ada bajunya nih teman-teman. Tertarik langsung, makanya tadi cerah sekali malam ini. Baju apa ini Mi? Baju rumah. Ini ada kaitan dengan UMKM sebenarnya. Gitu. Ini kan Rumah Sandi Uno Indonesia Lombok Timur. Rumah Sandiaga Uno. Oh iya. RSI. Ya, jadi setiap kunjungan Mas Menteri ke daerah, teman-teman RSI ini menyambut. Ada berarti teman-teman ini? Ada. Saya penasehat di lembaga ini. Jadi untuk mempromosikan UMKM bisa juga. Ini saya baru tahu, terus terang ini yang masih baru tahu. Ya. Kan sejauh ini kita di APKM didampingi, terus kemudian di organisasi lain juga didampingi, dan sekarang ini fakta baru mengenai Midami ternyata juga menjadi penasehat di Rumah Sandi Uno Indonesia, tapi Lombok Timurnya. Kabupaten. Sebagai berarti ada ketuanya, ada nasional juga berarti? Ada. Nasional, provinsi, kabupaten. Ada. Kabupaten Lombok Timur, provinsi. Ya. Keren, apalagi ini Sandiaga Uno-nya ini emang asli dia pengusaha. Iya. Emang asli Kita pengusaha. ngambil ilmu dan apa yang dilakukan oleh beliau. Kan beliau pengusaha sukses. Sukses artinya besar. Kita di sini hadir tadi berbicara kecil. Nggak ada besar kalau nggak diawali dari kecil. Betul. Insya Allah ini juga akan setuju. jadi besar APKM. Soalnya mudah-mudahan menjadi besar APKM-nya, amin, dan organisasi-organisasi lain ya, karena yang berterima kasih ada banyak sekali organisasi-organisasi yang seputar UMKM di kabupaten kita yang sudah barang tentu itu tujuannya adalah sebagai wadah untuk berkembangnya UMKM lah, itu IKM lah sebutannya kita kan gitu ya Mi ya. Jadinya daerah kita akhirnya terbantukan untuk akselerasinya. Pasti kan seperti itu, kecuali kalau misalnya nggak ada organisasi sama sekali kan gitu ya baru. Ya. Semua potensi di daerah kita itu kan memiliki kontribusi untuk mengangkat nama daerah. Pembangunan daerah pun kan membangun warga di situ. Betul. Kan warga itu berada di kelompok-kelompok, ya industri, UMKM, ada wadah yang lain. Benar. Makanya kalau Lombok Timur mau menggema besar, ya itu kan harus diatensi. Betul. Ya. Lombok Timur kalau harus mau menggema, mau berkembang, berarti kita harus punya atensi untuk di UMKM-nya. Betul. Dalam arti dari sisi pemerintahannya. Ya. Oke. Makanya bisa saya sampaikan ketika waktu saya jadi sekretaris DPR. Oh, pernah? Pernah.
kan difasilitasi, Banyak. difasilitasi, kita fasilitasi gitu, Hmm. terbitnya peraturan daerah itu yang bagaimana mengangkat IKM dan UMKM. Ada namanya Perda nomor 2 Perda nomor 2, oke. tahun 2019 2019. itu tentang perlindungan produk lokal. Perlindungan produk lokal. Iya, produk lokal adalah produk IKM dan UMKM. Produk UMKM kita secara general Iya, kan gitu ya. Betul. Ada perdanya. Ada. Kalau itu dibuka maka ketika ada perda kewajiban daerah untuk mengalokasikan anggaran. Karena itu sudah dasar hukum. Gitu. Cuman kan ada yang ada ini mungkin belum membaca, dia belum membuka itu. Iya. Dari mana jalur masuk? Besti catat Besti. Ini itu informasi tambahan. Itu baru satu Iya. perda nomor Iya. 2 2019, ada juga perda nomor 3 tahun 2019. Itu yang mengatur tentang pasar tradisional dan pasar swalayan. Itu harus ada tempat-tempat IKM dan UMKM disediakan gitu. Saya sudah tahu loh. Iya, iya. Banyak celah untuk teman-teman masuk. Iya. Gali lagi. Saya tapi schedule tuh. Nanti, Iya, iya. nanti tuh hadirkan dinas yang terkait dengan itu Iya, untuk benar. membedah itu gitu. Saya sekarang nih memberikan kisi-kisi channel-channel bagaimana nanti menghadirkan teman-teman OPD yang ada kaitan. Iya, karena sudah ada peraturannya. Iya. Pertama baru tahu ternyata Mami ini dulu jadi sekretaris daerah dan dewan, Iya. terus kemudian sudah merancang dua perda tadi. Iya. Perda nomor berapa sih? Nomor 2 tahun 2019, catat Besti. Dan perda nomor 3. Perda nomor 3 tahun 2019 yang perda ini atau peraturan daerah ini betul-betul mendukung UMKM kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk yang tadi atensi, Iya. menganggarkan Iya. salah satunya. Betul. Tapi Mi, mohon maaf ini, anggaran itu tuh apakah memang langsung murni dari daerahnya atau karena itu yang kurang tahu ya, apa dari pusatnya tuh seperti apa kayak gitu? Mi? Kan mekanisme anggaran ketika daerah mampu menyiapkannya ya tentu dari anggaran daerah. Ketika enggak tentu OPD-nya melobi ke pemerintah pusat. atas. Dan bentuk atensinya seperti misal mungkin ada salah satu Ya minimal ketika OPD yang membidangi wadah atau lembaga semacam APKN ini, kan ketika dia menyusun perencanaan pembangunan harus diikutkan perencanaan partisipatif membangun daerah itu loh. Oh gitu. Jadi tahu kebutuhan lembaga APKM itu apa, Iya. kebutuhan lembaga UMKM Yang lain itu apa? Iya. Karena dia adalah sebagai wadah perkumpulan Benar, itu. betul. Oh. Sisi apa yang dia butuhkan? Iya iya. Pelatihan kah? Peralatan kah? Iya iya. Modal kah? Dan lain sebagainya lah, itu bisa masuk Oh. lewat situ gitu. Oh, baru tahu. Bener ya. Maksudnya sejauh ini kan yang kita ketahui itu adalah memang OPD-OPD terkait ada atensi ya kan gitu. Cuman ternyata ada peraturan daerah yang mengatur itu sehingga peraturan-peraturan yang seharusnya sudah ada itu ketika apa tadi ini perencanaan diskusinya itu Iya, perencanaan. musrennya perencanaan penyusunan program kegiatan. Gimana skemanya Mi? Mohon maaf, apakah di setiap OPD dulu musrenbangnya atau artinya ketika saat kapan si wadah-wadah ini diundang sebagai partisipatif? Nah, itulah perencanaan pembangunan itu kan kita mengenalnya ada bottom up dari bawah ke atas dan ada juga top down dari atas ke bawah. Semua lembaga itu harusnya ikut menyusun perencanaan mulai dari tingkat dusun, desa, kan punya alamat Betul. IKM ini, maka itu harus muncul dari situ. Nanti Betul. naik tingkat kecamatan, itu juga disuarakan apa yang sudah disusun dari bawah itu sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, sampai pusat. Nah makanya nanti skema anggaran itu kalau desa mampu, desa harus bermitra, berkolaborasi. Kalau dia terbatas di desa, naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya kabupaten. APBD tidak sanggup, naik ke tingkat Provinsi. Tapi Nggak setidaknya sanggup, pasti pusat. ada kan gitu yang bikin. Iya. Misalnya di tingkat desanya, ketika artinya sih ada beberapa Iya. tahu kalau di tingkat desa seperti ada dalam bentuk BUMDes kan paling ya mungkin itu salah satu aspeknya dalam atensi terhadap UMKM-nya kita ya. Tapi kalau yang di kabupaten ini memang baru dengar bahwa
bisa untuk diskusikan, dibahas kan gitu. Nah maksudnya tuh waktu di kabupaten itu di momen apakah kita diundang, apakah di tingkat OPD-nya kita diundang untuk menyampaikan aspirasi kita? Kalau kita sudah tergabung dalam asosiasi atau ada lembaga semacam ini, kan diundang lembaganya sebagai perwakilan. Iya, betul. Di Musrenbang Kabupaten. Musrembang Kabupaten langsung wadahnya berarti Musrembang Kabupaten. Iya. Dan itu biasanya sekali setahun, 2 kali setahun atau bagaimana? Iya, sekali setahun kan menyusun pembangunan tahun. Untuk tahun berikutnya. Iya. Oh, dan sejauh ini yang kami amati yang sebelumnya ketika ada Musrembang, apakah ada nggak itu? Kita Belum pernah dilibatkan secara optimal. Mudah-mudahan bisa dilibatkan ya. Iya. Ini kan ada banyak kita nih. Iya. Banyak Hal wadah-wadah sebenarnya ya. kalau kita mau mengakses apa yang dihadapi oleh wadah industri kecil, mikro kecil menengah kita atau UMKM gitu ya. Juga kan tiap anggota dewan itu memiliki dana aspirasi, dana bansos. Betul. Tapi selama ini belum pernah ada memanfaatkannya kan. Wadah-wadah ini gitu loh. Bagi tips. Harusnya wadah yang ada di tiap wilayah di mana anggota dewan itu berasal, dapilnya mana, sampaikan aspirasi ke lewat sana, link dia gitu. Berarti artinya langsung tanpa lewat pemerintah daerah, langsung ke anggota dewan yang bersangkutan berarti ya. Oh karena iya. hak budgetnya ada di dia. Betul. Saya mau mengalokasikan anggaran ini ke lembaga ini, ke kelompok usaha ini. Ya, tapi harus bentuknya kelompok kan nih. Iya benar. Kalau ini pernah dengar ya, dengar. Bahkan anggota dewannya yang kadang meminta silakan bikin robot. Ini ada satu kameramen kita dia di Pelabuhan Haji, disuruh bikin ini ya. Pelabuhan Haji. Disuruh bikin proposal ya, ada salah satu anggota dewan provinsi. Bagus itu. Untuk usaha pasti, tapi kalau misalnya nih teman-teman ini, tapi kalau misalnya dapat dana dari anggota dewan yang digunakan sebaik-baiknya gitu nih. Karena kan paradigma kita itu kalau sudah dapat duit bagi gitu. Jangan begitu. Harus diputar supaya menjadi sebuah usaha. Dari usaha kecil menjadi menengah bahkan besar. Betul. Kebanyakan karena ini kan begitu ya. Jadi ya ini kita nggak usah tutup-tutupikan gitu ya, begitu ya. Soalnya sayang sekali kalau misalnya ada yang seperti itu, udah ada dana dari pemerintah melalui aspirasi dari perwakilan kita di daerah, diberikan dana, setelah cair dananya tapi tidak diputar sesuai dengan ini. Ya mungkin beberapa kali muter, habis itu dibagi, sehingga akhirnya untuk berkembangnya kan susah. Harus berkelanjutan benar. Karena kalau dilihat dia berhasil, dana yang awalnya minim kan bisa ditingkatkan lagi. Betul. Tapi bisa mengakses lagi ke perbankan kalau sudah lebih mandiri lagi kan. Benar. Aduh nih teman-teman yang kalau ada IKM atau UMKM nih, kita mengimbau kalau misalnya barangkali punya bantuan dan aspirasi dari anggota dewan di daerahnya gitu, berarti gunakan sebaik-baiknya. Jangan langsung dibagi kan gitu. Nih kita rehat dulu sejenak ya. Ya, terima kasih masih bersama saya di acara Bicara Kecil Industri. Buat teman-teman yang misalnya mau mendukung kegiatan kita ini, gitu ya Mi ya, dengan cara misalnya mau ikut beriklan nih, gitu. Jadi bisa juga beriklan nanti di sini. Nanti itu ada di jeda iklannya tuh Mi, ada nanti ditampilkan produk-produknya teman-teman. Nanti kita masukkan iklan. Oh, siap Mi. Buat teman-teman yang mau beriklan, nanti di kolom deskripsi itu ada PIC kita, nanti tinggal dihubungi saja, nanti biar tinggal dimasukkan. Biasanya sih iklan fotonya, produknya kah atau apanya kah. Bagus ya. Jangan lupa ya, nanti klik di link di deskripsi. Segmen 1 aja sudah panas ini. Mana Besti ini? Waduh, Besti sini dulu lah. Ini ngerasanya kayak tiang secara pribadi kok minim
informasi ya. Itu bagus. Karena kita tahu diri kita tidak tahu. Benar. Itu bagus. Karena alam akan berikan jawaban terhadap ketidaktahuan itu. Iya, Akan siap. mengalir dia nanti. Benar. Mengalir. Yang repot kan kita tidak tahu kalau diri kita tidak tahu. Ya, ini repot. Iya, kita Yang tidak bagus. tahu, diri kita tidak tahu tapi sok tahu. Iya, Nah, betul. repot. Kalau bahasa temen tiang, orang buta menuntun orang buta. Nah, itu dia. Iya Mi, ya ternyata memang ada peraturan daerahnya dan ini juga bisa kita optimalkan kan, Iya. itu bisa kita sampaikan ke OPD terkait. Lebih-lebih misalnya melalui wadah-wadah ini kita bisa dilibatkan dalam musrenbang yang tadi ya. Betul. 1 atau 2 aspirasi yang barangkali bisa ditampung kan gitu, apalagi direalisasikan kan. Oh iya. Karena kalau sudah ada peraturan daerahnya, apalagi ada peraturan bupatinya, Nggih, itu ada kewajiban nggih. untuk dialokasikan anggaran. Tapi anggaran itu gimana Mi? Agak sedikit sensitif ya bicara anggaran ya, tapi boleh ya Mi ya Ya, sedikit boleh, ya? boleh. Kita Oh. kan supaya kemajuan. Iya, coba. Boleh Kan buka, misalnya buka, ya. enggak asli di basic saya nggak tahu. Buka. Kan di misalnya kayak kan kita lihat di perempatan Tugu di Spenda. Itu kan ada tulisan Ya. APBD misalnya gitu sekian. PAD. PAD-nya sekian. Masukan, ya. Itu kan nanti itulah dana yang akan digunakan untuk pembangunan daerah, betul? Iya, betul. Apakah pembangunan UMKM, atensi kepada UMKM juga akan dialokasikan dari situ juga kan? Oh iya, itu kan semua pendapatan asli daerah itu Oke. yang dikoordinir oleh Bapenda. Bapendanya. Ya, jadi OPD penghasil PAD itu kan dia yang koordinirnya. Maka nanti dari hasil tiap dinas OPD itu kan dikembalikan lagi untuk dia berprogram, berkegiatan. Kalau berbicara lebih luas kan tidak cukup dia dengan pendapatan asli daerah itu saja. Maka harus ada juga dana transfer dari pemerintah atas. Pemerintah atau misalnya dari CSR dan lain Iya, sebagainya. dari CSR juga. Nah, itu musrembang misalnya, katakanlah hasil musrembang itu adalah beberapa program yang ada budgetnya juga misalnya gitu. Itu kan dibawa ke DPR. Betul gitu ya? Betul. Nah, nanti misalnya kalau disetujui oleh DPR itu berarti dengan dana anggaran diambilkan juga dari Iya, PAD tadi. itu kan sumber. Untuk pembangunan UMKM ya. Waduh banyak ya, tapi kan pasti pembangunan visi. Iya, Tapi kan peruntukannya bukan iya, cuma untuk UMKM saja. iya, Ini teman-teman. seluruh, betul. Iya, jadi Seluruh perencanaan kegiatan tahunan daerah. termasuk ya jalan mungkin, Iya. rumah sakit atau apa dan lain fasilitas Semua. yang banyak kayaknya. Iya. Ya kalau mikir sekelas kabupaten kayaknya waduh. Ya, Ini aja mikir masih di lembaga aja. kan nanti IKM ini kalau maju juga pasti dia akan berkontribusi. Ya, kita minta ya, kita minta. Jadi, akan ada sinergitas. Iya, benar. Jadi memang begitulah kita memajukan daerah. Mi berarti boleh nggak Mi? Misalnya ini kan kita di IKM, Iya, iya. ada anggota teman-teman IKM, UMKM yang ada misalnya gitu. Dengan mereka ada di organisasi, terus mereka maju berkembang, boleh nggak kita minta kira-kira nih menurut Bang ini, Pak Bu, kontribusi dong dalam bentuk dana dong, biar jadi ada kas, biar ada kegiatan, boleh nggak kita gitu? Oh boleh, kan setiap wadah asosiasi lembaga kan mengatur diri sendiri. Betul. Ya selama itu hasil musyawarah anggota, Setuju. kenapa tidak? Kita minta ya 5.000 sebulan misalnya. Bagus, itu iya. 5.000 sebulan kali 100 ya berapa tuh? 500.000 ya? Iya kan lumayan, maksudnya kan bisa berkegiatan. Kan harus punya kas namanya wadah Benar. asosiasi. Nih, ingat teman-teman ini Mi Dami langsung ngomong nih, ini bagi teman-teman IKM, UMKM, barangkali khususnya kita di IKM gitu Mi ya. Kita pikirkan lagi nanti suatu saat biar kita bisa nabung bareng-bareng gitu di Iya, asosiasi. bila perlu punya
sarana mobilitas kan. Waduh, Punya kendaraan betul. gitu. Tapi kendaraan itu juga bisa dibuat kayak model odong-odong. Jualan gitu. Saya keliling di mana-mana tiap pagi bisa bazar. UMKM kan? Oh iya, bisa bazar gitu. Aduh, Ami juga ternyata bisa ngejok juga. Menarik itu. Bikin odong-odong aja. Soalnya odong-odong itu sekali route itu bayarnya satu seat sekitar 10. Soalnya ada saya lihat di grup Apikindo tadi, Iya. bagus sekali model mobil-mobil. Mobil odong-odong. Mobil udah jualan, Ah. tapi bentuknya itu mirip odong-odong gitu maksud saya. Bagus dia saya lihat. Oh, ini gitu. lagi Nah, dicarikan. Kalau bisa punya itu kan enak. Bener. Bisa saja juga mengusulkan kepada Pemda bantuan kepada lembaga APIKM gitu mobil sarana jualan keliling gitu, yang Betul, isinya ya. produk UMKM. Tapi semua. jangan mobil lah, kita toko aja dulu Ya kali ya. begitulah. Toko aja dulu kali ya. Iya. Tapi bukan untuk organisasi satu aja, tapi bisa Oh, dipakai iya. untuk barang-barang. Betul. Ini Mami ini lagi nyari fotonya ini yang tadi Iya. penasaran Iya. kan. Biar tertarik, Mm-mm. biar tertarik memilikinya. Oh, iya. Kan menarik ya. Oke. Oh iya. Boleh nggak kita kasih lihat kamera nih? Oh boleh. Bisa nggak kelihatan di kamera ya? Boleh. Teman-teman nih, ini ada idenya bagus nih. Teman-teman dari Ami Kimdo. Salut, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan ini bisa ya. Oh iya, jadi kayak besti truk, mobil truk Ya, gitu. Ya, Food truck. gitu. Menarik. Iya, itu lihat tuh. Kalau kayak jumri. Ya kayak Jupri. Ini bagus sih kalau misalnya bisa beroperasi juga kan. Iya. Jadi mau kemana-mana ada acara apa-apa, ini turun. Ya itu. Hmm. Nggak perlu nyari tenda-tenda lagi kan. Biasanya repot. Makanya kemarin waktu di dinas perdagangan, waktu kita kegiatan yang di mana sih namanya? Kemarin di Tugu. MTK hadir bazar. Teman-teman yang hadir. Waktu di kan Kantor semalam Iya. nonton bareng. Iya. Gimana Mi? Bahas bola sedikit banget. Enggak Mi, satu kata deh buat pertandingan semalam Mi. Seru. Seru. Ya. Seru dan mendebarkan jantung. Iya. Mi. Satu kata Waduh. buat wasit nih. Boleh nih buat wasit. Satu kata buat siapa sih namanya? Sin yang aduh. Saya sih nggak nonton Mi, cuman ya ngelihat story dari teman-teman semalam. Gimana gitu, aduh. Asik memang. Asik ya. Ya. Apalagi Memang takdirnya kita sudah sampai di ini ya. situ. Iya betul tuh. Jadi teman-teman nih, aduh, IKM nih khususnya nih. Ini poin penting tadi yang saya garis bawahi dari nasihatnya Mami. Boleh kita nanti bisa berkontribusi yang berupa materi untuk nabung kan gitu ya Mi. Tapi kita kalau Tia ngelihat nih kayak yang tadi kita bahas sebelum take itu apa perlu ada tempat khusus seperti NTB Mall. Iya. NTB Mall itu udah kayak jadi barometer di NTB Mas. Betul. Bahkan di beberapa tempat banyak sekali orang-orang yang datang kunjungan ke NTB. Iya, makanya kan produk-produk kita Lombok Timur kan ke sana dia. Nah, mestinya harus ada ide kita punya sendiri. Betul. Iya, jadi tempat khusus Khusus. yang dipakai oleh teman-teman UMKM, display produknya Iya. kan gitu. Lokasi yang paling tepat tuh paling bagus perempatan Mas Bage. Pasar lama. Pasar Lama itu paling bagus. Itu yang kemarin pernah sih kita suarakan tapi masih belum dapat jalur ya. Jadi menyuarakannya itu jangan sekali. Sering. Jadi 2 kali, 3 kali, sering-sering. Pengurus. Itu tugas Pengurus. pengurus. Iya, iya. Melakukan pendekatan. Tolong ya sekretaris ya. Lobby, apalagi kalau bisa dikasih toko pasar, kios pasar kan. Ini Kan lagi kita Pemda kejar. punya itu Kita Pak. lagi kejar. Nah itu kan Iya. tinggal komunikasinya. Buat pengurus. Pengurus APKM. Tapi Bu Ati sih yang salut. Sampai saat ini ketemu siapapun itu Betul. Ibu Humas kan, karena Ya. beliau adalah humas. Jadi selalu menyuarakan aspirasi dari teman-teman UMKM Ya. secara general di Lombok Timur Bagus. bahwa
kita perlu lokasi untuk display dan sekaligus penjualan produk-produk UMKM kita. Karena Lombok Timur ini kan juga bukannya tidak punya destinasi wisata, Mi, kan ada Sembalu, Banyak kita punya. yang di Sambalia dan lain-lain sebagainya itu kan banyak. Nih perlu terima kasih buat pengurus yang lain. Itu tuh sekretaris tuh boleh lah disorot satu tuh. Sorot satu. Iya. Kan untuk sementara itu juga sedang dipersiapkan tuh yang di Jenggi itu. Oh, yang Jenggi. Saya pikir itu Mami juga bakal bisa make juga. Artinya boleh juga nanti Boleh. buat di Mas Jenggi Bangkai. ada itu. Memang itu khusus yang di yang Terapung itu kan. Iya. khusus Jenggi, tapi katanya analisanya agak kurang nih ya. Oh, iya. Karena jalur Jalur betul. apa sih? Mas Bagi itu sangat tepat memang karena kan Mas Bagi itu boleh kita bilang kota dagang. Iya. Dan jalur provinsi. Jalur ya. Ya, jalur prinsip bahkan provinsi. jalur negara itu. Iya, iya betul. Itu paling pas itu Mas Bagi itu. Ngebayanginnya kalau misalnya kita buka di sana display ya satu lokal lah, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kita iuran listrik, apa keamanan lah setiap bulan kan gitu Mi ya. Nanti kalau udah lancar bolehlah kita kasih sebagai PAD kan gitu sebagai apa ya istilahnya sewanya, tapi jangan sewanya mahal-mahal gitu. Iya, Kan kuncinya pendekatan. bener. Karena kan Mi Pemberdayaan pemerintahnya kan harus hadir. pemerintah Harus hadir dong. pemerintah harus hadir. Ya mudah-mudahan didengar sama Ya. Pak PJ ya. Atau didengar sama calon yang nanti. Ya. Gini Mi, kan misalnya ini yang pasar Mas Bagi nih, kan di situ ada yang banyak jualan, tapi kan produk yang dijual itu produk-produk nasional, ya kan? Itu juga kan UMKM. Iya. Cuman bedanya dengan kita yang lokal, cuma bedanya dengan kita itu adalah produknya lokal, sehingga berpengaruh terhadap penjualan produk kan gitu. Misal di sana itu dia jualan ciki-ciki misalnya Mi, ya cepet laku lah pasti, kan karena memang biasa didistribusi di warung-warung kan. Nah tapi kalau kita ada yang kopi, ada yang jajan ini kan jadi emang agak Iya. lama ya. Kalau saya melihat itu tantangan bagi wadah kita untuk bagaimana menyiapkan produknya itu yang setidaknya sama standar kualitas, higienis dan lain sebagainya gitu terhadap produk-produk itu. Dengar. Nanti kalau dia sudah sama, maka ada kebijakan daerah melindungi produk yang timbul di lokal. Iya, Batasi iya, yang dari iya, luar iya. itu, gitu loh, biar yang di Batasi yang dari luar. Batasi bener. itulah gunanya peraturan daerah tadi itu, Iya, karena iya. ada otonomi daerah. Aduh, untuk mau ku bisa- bahas satu lagi nih ya. Kita istirahat dulu. Panas ini kita diskusi sama Mami Dami. Sekali lagi buat teman-teman yang juga mau berdonasi, silakan bisa klik link Social Bus yang ada di kolom deskripsi. Mi, dia garis bawahi membatasi produk-produk dari luar. Yang paling banyak yang amati yang masuk di Lombok Timur, mungkin juga di kabupaten-kabupaten lain adalah produk kerupuk nih. Itu banyak dari Jawa Timur yang kayak gitu, produk pabrikan. Padahal sebenarnya kita di Lombok Timur ini banyak yang bikin kerupuk nih. Ya. Gimana tuh kira-kira? Ini harus dilakukan survei oleh Dinas 1 OPD yang membidangi perdagangan. Oke. Nah, dari data itulah maka akan muncul sebuah perencanaan kebijakan seperti apa kita harus lakukan. Tentu akan berkolaborasi dengan industri-industri lokal Industri-industri kita, lokal, melalui iya. adanya APIK M ini. Betul, atau wadah yang lain iya, ya. atau wadah yang lain. Betul. Gitu. Itu banyak Mi. Ya, Itu ya. kalau ke mana ya, Bila Sundung namanya itu. Di situ ada Hmm. satu distributor yang memang yang di situ pol-polan tuh. Kalau sekali turun truk-truk kan, memang sih produk lokal juga dari Jawa Timur Ya. kan gitu. Tapi maksudnya yang tadi tiang garis bawah itu adalah Lokal peningkatan kualitas kita di sini. Iya. Lalu kemudian membatasi Iya. produk yang bukan menutup ya, tapi membatasi. Iya. Karena kita kan negara Republik Indonesia. Betul. Dan juga pasar bebas ya. 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 Artinya supaya semua berjalan gitu. Iya benar-benar. Kerupuk Jangan- ini produk yang paling Ya.
Banyak. banyak ya di daerah kita. Banyak di daerah kita dulu. Tiang waktu masih di Kelayu itu ada di pedalaman itu ada ya apa sih siapa sih bikin itu yang kerupuk-kerupuk kayak kerikil-kerikil itu bikinnya kan kerupuk tahu. Dan itu banyak buatnya sekalinya banyak. Cuman sekarang masih nggak sih di situ. Sudah nggak ada ya. Nah ini dengan info-info seperti ini di situ salah satu tugasnya asosiasi menginventarisir apa fakta-fakta di lapangan. Iya. Karena perencanaan pembangunan itu kan harus menemukan fakta di lapangan, kemudian tidak mematikan produk lokal. Iya, betul. Di situ sinerginya. Setuju. Aduh, ini diminum. Mari ayo kopi. Aduh. Ini gimana nih? Ini produknya hangat kan? Hangat, ya. Ini produknya Mbak Siti Nuria yang dari Serewe. Oh, setuju. Apa kopi Atahya. Ini kita promosiin dulu deh, boleh deh. Saya pernah ada kopi apa juga dari Mbak Ria itu. Ada kopi tapi Kuda laut. Iya. Ini gametnya. Ini gamen ini produk Tapi lain Pakai kemasannya Iya. ya. Kemasannya sekarang udah diperbarui ini ya. Ini kopi ada rasa-rasa rempahnya juga. Iya. Sama ada. Ini Ria tolong bayar Ria. Ria, ini nanti Mami ini Mami udah minum ini. Kan gitu, Mami punya kenalan nanti pasti bakal Itu dipromosikan. pernah saya kirim ke Solo, Surakarta. Ini ke Solo. Yang Tuh. sering saya beli di ibunya Ria itu. Iya, Ria siapin. Budi Sulistia. Iya, betul. Itu Ibu lah sampai Budi. saya kirim ke saya promosikan dia keluar. Bener, ini tolong Ria ya Allah, Ria nih. Ini Mami sudah minum di sini, udah dikelanin juga di sini. Baru balik dari Jakarta juga. Dia habis dari Jakarta nih. Dia ada. Nah kalau beliau ini kan dia pembangunan kelompok perempuan UMKM di pesisir. Jadi dia ke Jakarta diundang untuk membuat perencanaan juga. Ini luar biasa juga teman-teman kita di pengurus. Mungkin ke Kementerian Kelautan berarti. Sepertinya ya ada kaitannya, tapi dia dari ada organisasi apa sih namanya KNTI itu. Ya KNTI. Kenapa kita jadi bahas Ria ya? Kopinya Ria ini nih. Iya, dia harus bayar asli Pak. Dia harus bayar nih udah. Cuman produknya dia yang kita sebut berulang-ulang. Aduh, Ria. Banyak Mi, tiang kita khususnya di APKM tuh sering keliling-keliling ketemu dengan anggota IKM atau UMKM baru. Produknya unik-unik. Betul. Di Montong Gading, nah ini spill nanti mudahan ditonton sama ownernya. Itu dia ngolah bunga mawar. Jadi sabun, jadi minyak, jadi ya sejenisnya. Itu luar biasa. Padahal lokasinya di Montong Gading. Ya, bagus digemakan juga semua produk IKM dan UMKM kita ini. Kan kegiatan pemerintahan itu paling sering adakan rapat. Nah, Pasti ada minuman dan ada snack kan. Kenapa tidak mesennya di wadah-wadah dan kelompok-kelompok kita? Kenapa orang-orang yang sudah maju aja dimaju? Iya. Harus yang kecil kita akan menjadi besar gitu. boleh nggak saya pergi dulu? Ini malah Mami yang menyuarakan ya. Inilah dia sosok pembina kita. Salah satu sosok pembina. Karena sebenarnya pernah saya rancang. Iya. Jika saya sempat diberikan Boleh dibakar amanah, orangnya nih. diberikan amanah selaku kepala dinas perdagangan. Nggih. Pernah saya rancang sebenarnya sebuah peraturan bupati. Nggih. Tapi kan keduluan pindah belum bisa terwujud ya. Jadi setiap kantor, dinas, badan, apapun namanya di Lombok Timur, ketika dia Ada mengadakan rapat, maka sajian snacknya itu harus produk UMKM kita, IKM kita. Betul. Sejauh ini kan tetap sih masih produk UMKM ya, alhamdulillah ya. Tapi belum optimal. Kan sebenarnya sasaran kita bagaimana mengoptimalkan. Optimal. Ya, karena segala sesuatu itu bisa optimal harus dibiasakan. Dari kecil melebar kayak obat nyamuk itu melebar akhirnya besar. Iya, nanti, betul. gitu loh. Itu contoh kecil. Contoh kecil ya. Jadi
OPD yang lain. Hmm, Kan gitu, jangan lupa bela beli bela-beli. produk. Saya dulu pakai istilah bela bantal produk kita. Ayolah lo bela bantal ini Iya. udah ngebela bantal kali. Sedikit bahasa lokal kan? Bahasa Sasa ini. Sasa, Oh, sedih. iya, lo. Gimana ya bantal itu kayak Dibanding. bantal bukan bantelang lo. Bantalangnya pokoknya sangat harus, aduh, Iya. apa Wajib. istilahnya, wajib, lebih lagi wajib. Ini kan kalau bela kan satu kali dibela. Iya. Lalu bantal itu Bisa. bela. Lo bantal itu bahasa Sasanya. Ya, bantal. Dibanding. Kita malah bilang Dibanding. bela bandel, bundling itu aja strategi marketing Besti. Jangan dibawa ya. Bantal yang translate itu artinya di apa ya tadi ya di kalau bela itu sekali, kalau bantal itu kalau bahasa Sasanya bela mati-matian. Betul. Motonya waktu di ini nih, aduh sayang banget itu padahal kalau Itu kita gemakan dulu. alhamdulillah kemarin kita beberapa produk UMKM yang masuk di store-nya Dekranasda kan? Oh, iya. Nah, itu juga aktif. Alhamdulillah dari Dekranasdanya ya, tapi ya itu pasti di setiap bulan atau di momen-momen tertentu itu langsung beli produk-produk UMKM dan ya, alhamdulillah langsung cash dibayar juga ya waktu itu ya teman-teman Ya. banyak ya. Dan itu yang akan dibagikan juga katanya di ini. Menurut Mami, ini kan yang udah lama sebenarnya isu ini ya, bukan isu sih, kebijakan. Yang setiap hari Kamis pakai baju Adat. kan pasti bawahan pakai Tenun. dan gimana menurut Mami? Itu kebijakan dari pusat kah atau dari daerah? Daerah kita kan. Dari daerah. Itu salah satu bentuk atensi pemerintah daerah Itu. supaya para ASN, para pegawai kan membeli industri. Benar, Nah, karena kita banyak di sini pengrajin tenun yang ada di Pringgasela, yang ada di mana lagi ya Pengadangan, Bangkalan. Sulela, benar nggak sih Sulela? Banyak. Sembalun, ya hampir banyak ya. Maringki juga ada. Maringki, iya Mi, setuju Mi, Maringki, ada kawan di sana Maringki. Betul. Iya. Masih ya sampai sekarang itu yang kemis budaya, masih ya. Tetap karena sudah menjadi peraturan bupati untuk penggunaan pakaian Adat ya. Ya. Tapi cuma bawah aja, ini bawahan aja. Iya. Kalau atasan tuh biasa. Atasnya itu kan hari Selasa juga dipakai dalam bentuk baju Oke, baju yang dari yang ada motif-motifnya lah ya minimal ya. Ini sama sapu. Soalnya masih ingat saya Besti waktu kita berkunjung ke kantor ya, bilang waktu itu beliau lengkap sampai Sapunya. sapu-sapunya. Itu bentuk dari dukungan kita. Kayaknya menurutku ada sudah kebijakan seperti itu ditambah dengan mungkin kayak tadi kembali lagi ada store atau toko khusus Iya. produk-produk kerajinan gitu. Itu malah makin artinya nggak perlu capek lagi beli di mana ya gitu. sudah Harus karuan tempatnya kan. sudah ada karuan tempatnya. Nggak perlu harus pergi ke Kembang Kerang kah, ke Pringgasela di Maringki atau apa, kalau sudah terpusatkan di sana, nanti tinggal taruh etalase. Ini nih yang kerajinan Maringki, Iya. ini yang Kembang Kerang, ini yang ini yang ini. Kan juga pasti pengen ganti-ganti kan ya mungkin ya, jadi set datang sana ini harus memang nih ya tolong ya siapa yang bisa ya. Mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan Ya, kita. betul. Yang mungkin bisa dibuat kebijakannya melalui entah itu anggaran daerahnya kita atau bekerja sama dengan CSR dan gitu ya Mi, atau dari pusat dan lain sebagainya, tapi fokus utama kita adalah untuk pembuatan atau penyediaan fasilitas untuk store tadi ya, penjualan produk UMKM. Mudah-mudahan nih kali aja kita ngomong ini sekarang bisa setahun 2 tahun Iya. nyampe, kita tinggal buka dokumen ini kan. Betul. Udah lagi. Jadi kan apapun menjadi nyata itu diawali dari pikiran, perkataan, dan tindakan. Sekarang kita sudah berpikir dan berkata. Suatu saat dia akan terwujud. Apa yang kita bahas sekarang ini itu hukum Amin. alam soalnya itu. Hukum Betul. alam. Betul. Secara ilmu apa istilahnya?
ilmu psikologi Ya. dan ilmu spiritual, kata itu adalah doa. Ya. Ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Benar. Apalagi diucapkan berkali-kali ya. Apalagi Artinya dia berkali-kali. doanya. Iya. Kalau orang barat itu nyebutnya law of attraction. Nah, betul sekali. Jadi hukum Tarik menarik, lo tahu Apa yang kita ucapkan akan menarik apa yang kita sebut. Kalau kita ngucapin yang kurang energinya negatif, kita bahasakan begitu, maka kita akan mendapatkan energi negatif. Betul sekali. Tapi kalau kita menyampaikan energi yang positif, maka energi positif itu akan menarik kita menuju Iya. ke area sana. Pas sekali. Jadi marilah kita bersama-sama Tarik menarik. tarik tambang. Iya, ya itu mungkin ya goal. Tarik menarik itu akan terjadi ketika ada cinta. Makanya kenapa negara Indonesia membuat jargon aku cinta produk Indonesia. Maka kita buat di Lombok Timur aku cinta produk Lombok Timur. Produk Iya. IKM dan UMKM-nya gitu loh. Iya. Lombok Timur. Kita harus cinta. Harus cinta. Cinta sejati. Woi. Cinta dalam arti kan kita membahas energi, energi positif negatif. Maka cinta itu adalah kekuatan energi positif. Bener. Makanya ada istilahnya the power of love. Wede, the power of love. The power of love. Kita istirahat dulu nih. Terima kasih. Baik, terima kasih masih bersama saya di acara Bicara Kecil Industri. Bincang ya, maaf ya. Jadi ini salah satu program kita Mi. Jadi kebetulan nih ada Mas Pian itu dia di industri kreatif. Beliau ini ekspertisnya atau profesionalnya itu di bagian fotografi, videografi dan apa sih namanya ini podcast dan lain sebagainya. Komplit dipunya berarti oleh PM. Karena kan industri ya, jadi bicara industri kreatif di foto videografi ada. Desain termasuk. Dia lebih memang kalau di industri itu lebih general memang, karena banyak kategorinya. Industri logam tuh masuk kategori las, bikin meja dari besi. Ada industri permebelan, bahkan orang yang buat batu bata itu masuk kategori ini. Itu industri batu bata, apa ya kategori umumnya di KBLI itu tuh ada. Bahkan nih sampai kalau nggak salah tuh tukang cukur juga masuk industri. Karena definisi industri itu adalah mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi barang jadi. Bahkan tukang servis HP industri nih. Makanya tantangan terbesar kita di APKM ini adalah bisa menyatukan kategori-kategori industri-industri yang ada. Kan kebanyakan ini kan masih lebih kepada jalan-jalan sendiri. Dan kondisi kita saat ini kan kebanyakan yang kita tahu kalau kita bicara IKM kita itu di Lombok Timur yang makanan minuman, kerajinan masih lingkupnya masih seputar itu. Kita masih belum bisa sampai yang ngerangkul yang tadi nih kayak permebelan, logam dan sebagainya. Itu memang tantangan terbesar kita. Secara bertahap akan ke sana. Bener. Jadi memang luas sekali kita di industri ini. Kita ucapkan terima kasih dulu dong sama Mas Pian. Boleh nggak disorot juga ya? Sorot aja lah. Ini dia. Iya, beliau ya. Tiba-tiba jadi singkat cerita itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba langsung dikirimkan konsep kegiatan ini, gitu dan tidak ada kesempatan untuk bilang tidak, gitu. Dan saya secara pribadi dijerumuskan menjadi ini maksudnya. Karena beliau cuma ngomong seperti ini, kan bapak biasanya suka ngobrol-ngobrol tentang UMKM, jadi ya bolehlah kan gitu. Dijerumuskan ke hal yang baik itu kan bos. Itu. Ini bisa jadi highlight ya nanti ya. Dijerumuskan ke hal yang baik itu bagus. Akhirnya jadilah ini, dan ini sudah episode keberapa ya? Episode ke-6 nih. Episode ke-6. Satu saran itu anggota-anggota APKM itu suruh tetap menyaksikan. Oh pasti, siap.
Pasti sering kita gaungkan. Iya, sering saya monitor, selalu juga kan. Oh iya, Mami kan monitor lewat grup. Cuman kemarin nggak ada suaranya ya, Mi ya. Iya, waktu pergi apa namanya halal bihalal. Halal bihalal, Terus nah itu. saya fokus mengurus anak. Kebetulan anak Betul. saya sedang meniti ikhtiar. Iya. Dia sekolah di Pondok Bojonegoro, kemudian sekarang ingin ke Al Azhar Kairo. Amin. Saya atensi. Ya Allah, amin. Oh, sudah mau lulus. Ya. Berarti mau ke Al Azhar. Ya. Kita doain bareng-bareng ya Amin. teman-teman ya. Amin ya teman-teman, mudah-mudahan Amin. bisa sampai ya, Mi ya. Kan ini juga niat bagus juga kan. Betul. Apalagi Al Azhar tuh ya Allah. Iya. Karena kalau dengar Al Azhar itu udah kayak wow, udah rasanya pusat peradaban Muslim kan bisa ya apa ya ilmu agama lah di situ ya, Mi ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak ya tuan guru kita yang ada di Al Azhar. Aduh, asik sekali nih. Apa ya lagi ya? Aduh, sampai-sampai mau lupa ini gara-gara Ria kita bahas ini. Apa? Mic-nya mati? Oh, masih bisa lanjut. Oke. Jadi pandangan Mami ke kita khususnya di APKM ini sejauh ini seperti apa, Mi? Boleh kasih kita saran gitu buat teman-teman deh kita di APKM ini, apa yang perlu mungkin secara pola pikir, lebih pada pola pikir sih, Mi. Boleh deh pola pikir, Mi. Iya. Kalau pemasaran kan udah persoalan umum kita. Jadi saran saya kan manusia ini bukan hanya yang kelihatan tubuh fisik. Iya. Fisik ini kan jasmani. Tetapi manusia itu kan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Atau lahir dan batin. Kemarin kita sawalan, mohon maaf, lahir dan batin. Iya. Kita kadang sering melihat lahirnya saja, lupa membenahi batinnya. Gitu loh. Padahal kunci suksesnya itu ada di batin. Kunci sukses ada di batin, Kunci guys. sukses ada di batin. Ya, berarti batinnya harus gimana menurutnya? Batinnya itulah kita satukan energinya, maka lahirnya akan sukses. Dalam ini. Kapan bisa kita kumpul semua PKM ya, kita berdiskusi, kita Iya. saling belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Itu yang memaknainya sebuah batin itu berarti kan general sekali yang kaitannya dengan perasaan, Iya. cara berpikir. Betul. Itu kan yang tidak kasat mata seperti Iya. yang tadi. Iya. Kalau sudah berpikirnya itu sudah sebut saja baik, Iya. perasaannya juga baik, Iya. tumbuh pasti. Sangat tepat. Ya teman-teman IKM-nya yang suka males belajar, yang kalau diundang pelatihan Ya. tapi tidak fokus mempelajari, yang setelah acara pelatihan tidak diterapkan, kan Betul. ini juga bagian dari pola pikir, nih. Iya, kan yang membedakan makhluk Tuhan, manusia dengan yang lainnya, entah tumbuhan entah hewan, itu kan pikir. Betul. Kalau betul. itu tidak dibiasakan, tidak dilatih, susah. dikasih ilmu hanya disimpan, tidak diterapkan, ya tidak akan bisa Nggak akan maju. bisa, nggak akan bisa. Jadi percuma, Mi, ya. Ini kita sampaikan ya. Percuma. Kita coba bayangin ya. Akan menjadi gudang pengetahuan saja dia. Benar. Maka tidak bisa menjadi kenyataan. Padahal kita kan hidup untuk menyatakan kebahagiaan, Betul. kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Benar. Itu yang jadi flashback ke belakang. Iya. Merinding nih. Aduh, merinding sama kalimatnya Mami ini. Benar, karena apa yang dikatakan sama Mami ini di tahun 2016 yang lalu waktu Iya. itu kan kita baru berdiri nih Iya. Keribro itu dan kita belum mengenal yang namanya ada dinas. Dulu kan gabung Iya, perindustrian iya. perdagangan. Betul. Kita belum mengenal itu. Belum familiar dengan program-program dari pemerintah daerah, katakanlah seperti itu. Nah, itu tiba-tiba diundang sama Disperindak pada saat itu, ada almarhum Ibu Ani, Haja Hani waktu Oh, itu. iya. Iya, waktu Betul. itu kan beliau kan jadi kepala dinasnya pada saat itu. Kita diundang pelatihan, beberapa pelatihan. Nah, yang garis bawahi adalah itu tahun 2016 loh, Mi. Dan sekarang ini tuh sudah 7 tahun gitu. Artinya sudah 7 tahun pemerintah daerah kita ini memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan, tapi kenapa kok susah sekali tumbuh dan berkembang kan gitu, Mi. Berarti kan pola pikir kan. Betul. Percuma Pola pikir. dong mau Tidak akan ada perubahan kalau tidak kita merubah pola pikir.
Benar. Jadi maksudnya yang Mutia sampaikan itu setiap ada pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD tertentu, Ya. manapun itu, Ya. pasca itu diterapin Ya. gitu loh, dilakukan Betul. gitu. Jangan cuma sekedar pola pikirnya yang lain kan Ya. gitu ya. Bolehlah kita kejar uang transportnya kan Ya. gitu. Tapi kan biar belajar juga kan gitu. Itu kan hanya sekedar membayar waktu kita yang terbuang kan, memang itu juga dari SOP pelaksanaan juga kan yang harus ada. Ada kata bijak yang baik Nah, dari, apa ini? dari Einstein. Albert Ya. Einstein. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang beda, tidak akan bisa dicapai hasil yang berbeda kalau yang kita lakukan sama itu saja. Maka harus kita ubah juga yang kita lakukan, gitu loh. Untuk merubah melakukan itu ya tentu dengan ilmu tadi, pelatihan, Iya. pemberdayaan dan lain sebagainya. Kan percuma kalau Cuma betul. makanya kalau kita di APKM ini terus terang ya, Hmm. kita tuh concern sama hal-hal yang begitu. Hmm. Jadi teman-teman anggota insya Allah mengerti ya, mudah-mudahan mengerti. Jadi kita di kesekretariatan itu ngedatabase Ya. anggota-anggota yang ada, lalu kemudian mereka yang sudah pernah mengikuti apa yang khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, sehingga ketika ada pelatihan yang sama, maka yang akan kita rekomendasikan adalah yang belum. Betul. Bagus itu. Jadi akhirnya ada orang baru yang kita berikan IKM ya, pelaku usaha yang kita berikan kesempatan untuk belajar. Kan adil ya itu Adil, pemerataan. oke. Jadi tidak melulu pelaku Itu usaha aja, itu iya, saja. benar. Mudah-mudahan pelaku usaha yang ini juga bisa mengerti kan gitu. Artinya masih banyak juga tempat-tempat lain untuk kita bisa belajar kan gitu, di YouTube atau nonton podcast ini kan ya. Banyak insya Allah ilmu-ilmu ya minimal apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya melihat wadah APKM ini ibarat taman. Gitu. Ini Kata bijaknya, kalau kita ingin menangkap kupu-kupu, tidak perlu ngejar nyari kupu-kupunya, tapi buatlah taman, maka kupu-kupu itu akan datang. Kalau APKM ini menjadi suatu taman, maka nanti pelaku-pelaku industri kecil, mikro, Atau itu UMKM akan itu. datang, atau UMKM itu akan pasti masuk ke wadah berarti ini. kita bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat nanti. Nanti biar Tuhan lah yang Ya. Allah yang akan membalas ya. Jadi teman-teman pengurus ya, jangan jangan loyo-loyo. Ya, Mari kita harus semangat. Mari kita memberikan manfaat Manfaat, kepada anggota atau kepada pelaku usaha. Betul. Mari kita berbagi pengetahuan, tenaga pikiran. Aduh, ini nasihatnya banyak nih. Jangan hilang-hilang nih ya. Ya, dan taman itu percuma kalau misalnya nggak ada orang yang datang kan. Oh betul iya. nih. Jadi harus ada juga yang mau datang belajar, mau menikmati keindahan itu. Kenapa bahasa Quran itu menyebut surga itu taman-taman surga? Kenapa? Ya karena itu kebaikan di situ itu. Ay. Kalau APKM ini dibuat taman, itu ibarat surga bagi pelaku industri. Aduh, ini ya Allah. Udah kita dibentuk kapan ya? 2022. Ya. 2022 dan Juni tahun ini udah 2 tahun ya. Aduh, 2 tahun ini teman-teman nanami bunga-bunga nih. Ya, bagus itu. Berarti analoginya seperti itu, 2 tahun nanami bunga-bunga ya yang bisa bermanfaat ya gitu ya. Teman-teman pengurus Taman ya. ya kan kita ada juga program ini Mi, ngebantu teman-teman pelaku usaha yang misalnya kalau belum punya NIB misalnya. Jadi kita ngebantu. Di samping juga kan ada dari dinas juga yang ada programnya seperti itu. Bukan berarti kita ngambil tupoksi itu, tapi kita kerja bareng-bareng gitu. Karena kan keterbatasan dari jangkauan dan lain sebagainya. Nih ya yang soalnya ini ujiannya banyak di sini. Misalnya contoh Salut itu yang begitu, bukan mengambil pekerjaan dinas. Karena konsep zaman sekarang itu bukan hanya kita
kerjasama. Kalau kerjasama itu kan dinas dengan pihak lain. Betul. Tetapi kita bekerja bersama-sama, maka bareng-bareng gitu, Benar. bukan saling mengambil tugas. Gitu. Ya. Kita bareng-bareng, kita Iya. bekerja bersama, kita perpanjangan tangan kan gitu. Mitra strategis yang biasa kita sebut. Cuma memang kan karena memang nomenklatur namanya itu industri kecil menengah, jadi lebih condong ke dinas atau kementerian perindustrian memang gitu. Tapi secara generalnya itu kita adalah pelaku usaha. Kita adalah pelaku usaha yang juga bisa dikatakan sebagai UMKM. Kan gitu. Cuma memang spesifiknya karena itu aja, harus minimal bahan mentah menjadi setengah jadi menjadi barang jadi. Itu aja yang menjadi pembedanya kalau kita di industri itu. Itu repotnya di sana. Makanya kalau UMKM itu kan misalnya toko jualan rokok misalnya UMKM. Gitu. Tapi dia bukan industri. Gitu, karena dia melakukan penjualan. Itu kalau misalnya dikategorikan sebagai UMKM dan IKM-nya. Sebenarnya kan sudah mulai muncul tumbuh walaupun dia masih secara ilegal. Industri rokok. Oh, ini Kan industri rokok. di tiap rumah-rumah. Ini tahan nih. Kita masih industri rokok di sini. Kita istirahat dulu sejenak. Terima kasih masih bersama saya di acara Bincang Kecil Industri. Kita bahas rokok. Nih, gimana menurut Mami dengan industri rokok kita di Kabupaten Lombok Timur? Ya, industri rokok kita di Lombok Timur ini sudah mulai muncul dan tumbuh. Iya. Terbukti dengan diinisiasinya KIHT, nama sebelumnya, tapi sekarang namanya APHT yang ada di APHT. Paumotong. Iya. Nah, itu kan hajatan pemerintah itu dalam rangka ada tempat sarana wadah bagi warga pelaku industri rokok di rumah-rumah itu yang membuat rokok kemudian dijual tanpa ada Cukai. Ya. Iya, banyak. Mm-mm. Mana yang pakai rokok-rokok ilegal? Mana? Kamu pakai konek kamu tadi. Konek kamu pakai tadi. Nah, di Oh, sini ini legal nih, legal. Legal. Oh, legal aman. Ini rokok apa Mi? Oh, ini rokok kesehatan. Aman loh, lakuin strike. Di sini harus ada perannya PIKM untuk mengedukasi itu industri yang Rokok ini. gitu. Ya, pengurus. Lihat Oh, ini setiap saat dari Mami bisa lempar ke pengurus. Edukasi para pelaku usaha industri rokok untuk legal Dan melegalkan. ini masukan kepada dinas industri, karena kan sering industri dan dinas industri, dinas perdagangan, Pol PP melakukan Razia. sosialisasi Oh, termasuk gempur razia rokok gempur rokok ilegal. Iya, Harusnya ikut wadah Tetap lembaga industri. Oh, tetap ikut. Mi. Bagus gitu. Nih, Mi, ini kita mau kasih bocoran, Mi. Ah, Kita mau ah. bikin prototipe industri rokok itu udah ada. Nah, bagus. Itu udah ada ini. Nah, itu bagus itu. Udah ada. Nah, Artinya alatnya udah ada. Alatnya sudah ada Ya. dan tuh. Ini boleh ya. Ngomong-ngomong nanti apa nama rokoknya nanti? Merek brand namanya. Apik. Bagus itu jadi kelihatan wadah ini. Benar. Rokok api. Rokok nanti mereknya rokok Apik. Benar. Bagus. Ini Setuju saya itu. Ini side project dari teman-teman yang perokok khususnya. Iya. Ya ini bualan ya masih teman-teman Iya. ya. Jadi karena kita ngelihat potensi tadi ya gitu. Jadi Potensi. minimal kita mau ngasih tahu pelaku usaha industri rokok itu nih kita udah sama-sama punya produk. Iya. Bedanya sudah ada cukainya. Iya. Mari ya ada cukai. Itu maksudnya Bagus itu. teman-teman ya. Tapi belum jalan. Senggol dulu ini ya. Kan Koordinator. semua akan berjalan mulai dari ide, gagasan, pikiran tadi. Bener ya, aduh mudah-mudahan. Proses dia kepada tindakan terus menjadi besar. Bayangkan pengusaha rokok udah ada orang miskin, orang kaya semua. PT Bentul, PT Jarum, PT Jisamsu, Iya. Gudang Garam, orang
konglomerat semua. Apik M nanti muncul Amin. konglomerat dengan brand rokok Apik M. Ayo, rokok. Yumi, jadi itulah ya, makanya tuh itu dari kayu jati itu. Gitu, bagus. Kan banyak rokok-rokok kretek itu yang sedang ya ada yang legal, ada yang nggak legal. Nah kita mau ngasih tahu kita bisa kok bikin produk lokal rokok, tapi juga legal gitu, dan sekaligus bisa setidaknya mengedukasi. Rencananya begitu, tapi masih belum. Ini sedang dalam fase menemukan apa sourcing. Oh, iya. Lagi nyari sourcingnya. Mereknya Nanti ya itu kan nanti bisa studi banding ke daerah yang sudahan kan. Apikem mereknya. Ya bagus itu. Membuat dulu tuh Pak Bika. Kita ada secara simbolik nih kalau kita senang membual. Bagus. Jadi ketika kita bicara yang tinggi-tinggi itu, kita sebut itu adalah bualan, dan harus kita sepakati itu adalah bualan. Sebab apa? Kalau kita tidak declare itu adalah bualan, lalu kemudian besok, lusa dan seterusnya ada yang ngomong, alah ngomongmu aja kan gitu kan, nggak enak dengarnya kan. Jadi ini di awal itu kita sepakat ini adalah membual. Kalaupun nggak kecape kan juga bualan. Tapi kalau kecape bonus gitu. Nah simbolnya adalah tepak pika. Mau nggak Mi bantuin? Insya Allah. Tepak pika maksudnya. Kita bareng-bareng tepak pika. Tepak pika. Ya kita membual bareng. Waduh ini kalau udah jadi produknya nih buat Pak Korwil nih. Dia kan leadernya kan. PJ-nya penanggung Pak jawab Didi, ya. Pak Didi. Beliau leadernya nanti di rokok ini karena kebetulan beliau kan di selatan, di Iya kan potensi maksudnya di Sepit. potensi tembakau kita kan Ada di sana. Gitu, jadi dia yang nge-lead dan akan ngomandoin kita untuk nanti kasih tester pertama hidangi langsung. Siap ya? Ya, mana ya teman-temannya? Tuh, ini kita punya Proyeknya ini. Proyeknya mangkrak. Karena saya repot ngurusin bumdes sama pupunya. Rokoknya ditinggal. Dan konsep yang dibangun itu bagus Mi. Jadi kan kondisinya di sana di daerahnya di Sepit itu apa Setung Kepling Yes, itu kan banyak tembakau satu, terus kemudian kedua udah kita tahu nih tembakau langsung dibawa ke perusahaan jual. Nah ini dia pengen pemberdayaan. Jadi di setiap kakak yang ada di sana itu nih alat, nih tembakau, nih sausnya bikin satu batak akan kita bayar sekian rupiah. Konsep pembangunannya mau begitu. Bualan juga. Ini positif lagi ya, mudah-mudahan ini law of attraction itu ada narik kita ya di rokok. Apalagi mau ini rokok, tapi beda. Kalau mami ini beda. Nggak mau kalau rokok-rokok yang begini nggak mau. Boleh nih di spill nih rokoknya nih. boleh. Maksudnya di spill. Nah ini rokok apa nih namanya nih? Synergy Mind. Iya. Tidak diperjualbelikan di toko-toko di warung-warung berarti. Jadi jalurnya khusus pemasaran. Ada jual nih? Ada. Buat yang mau beli. Boleh. Buat yang mau beli, ini Synergy Mind. Boleh nanti bisa menghubungi mami kan gitu. Itu abu rokoknya bisa masuk di kopi Bisa, juga bisa. kan? Abunya bisa diminum. Sorry. Ayo. Ya beneran ditanya. Nanti lihat aja ini kita tahu. Jangan kali. Kan Sering saya minumnya. Sering. Diajarin mami itu. Bener nih. Hancur ini. Diajarin mami itu. Diajarin Iya. mami itu. Oh. Pacul. Saya yang dipakai. Cuman jangan rokok yang itu, khusus rokok. Tiba-tiba taruh. Jangan. Mau itu abu rasta dia. Oh iya. Rastanya. Puntungnya. Kalau puntungnya yang tidak ada busanya bisa. Mitra, enggak apa diminum Tidak sekarang. apa-apa. Ya. Coba kita minum. Ini. Coba Aida. udah diajarin, udah diajarin. Oh. Ya
khusus ya. Oke, siap. Memang didesain khusus apa Jadi ya? saya kasih tahu bahannya itu rempah-rempah. Ada kencur, ada kapulaga, ada habatus sauda, ada jinten hitam, ada kapulaga, ada daun sirih, ada madu. Jadi memang ya wajar. Sudah ya. herbal semua. Semua. Tembakunya tapi ada? Ada, karena kalau ndak dia ada tembakau, ndak ada cukainya rempah-rempah. Iya. Maka syaratnya produk berbentuk rokok Harus ada tembakau. tembakonya supaya kena cukai, bayar kepada pemerintah. Itu. Mi boleh Sumitro nggak Mi? Coba. Challenge dong. Iya. Challenge dong. Coba. Pernah ada Pernah diajar pokoknya. Ada di mobil kita kan. The last one guys. Ada di mobil. Oh tapi filter juga. Mi berapa ini satu bungkus? Itu kan dia ada dua jenis. Ini ada yang mentol, ada yang tidak mentol. Iya. Kalau yang mentol dia 35 per bungkus, kalau yang tidak mentol dia 30. 30. Ini metal berarti ya? Ya, Nah ini salah satu bentuk pendukung. Produk dari mana Mi? dari Malang. Oh Malang. Made by. Dia dulu tuh dari industri kecil, industri rumahan. Yang di Malang. Iya, akhirnya dia bentuk Budi dibentuk. Saya mau nyoba. Saya mau nyoba. Masukin. Langsung masukin ke latung. Pengalaman pertama, ada seorang yang memberitahukan saya ini bener nih. Saya senang dengan kalimat itu. Hidup itu harus ada pengalamannya. Nah, jadi dia ngasih tahu misalnya ada makanan yang tidak umum dimakan. Dia senang hunting untuk memakan makanan yang seperti itu nih. Misalnya ya kadal, ya ular, ya apa. Dan dia senang dan dia memberitahukan itu. Jadi kan nah ini salah satunya Ya, kan. ya. Umumnya ngerokok, ngabu, asbak. Ya. Ini ngerokok, abu, kopi. Kopi. Minum Mix. kopinya. Minum. Tidak Kok umum. saya grogi ya? Itu aja malu itu. Enak guys. Kalah, apa biasa belinya mah? Twist. Ini skala lewat twist. Apalagi tuh yang ilegal loh yang harga 20 tuh. Yang anunya November. Itu legal itu. Oh legal itu. Legal. Kalah ini mantap nih. Nanti rupanya nanti disorot ya biar kita. Oh, apa yang dirasain Mi? Nah ini jadi masuk gak apa-apa ya. Apa yang dirasain Mi? Dari udah lama konsumsi ini? Udah lama. Sejak tahun? Kita terasa sehat. Oh, Yang sehat. saja. Apa? Makanya dikasih jargon atau brand rokok sehat. Sari Jadi terapi asap bahasanya. Jadi banyak mereknya, maksud saya banyak namanya. Ini kan Yang dulu namanya perasaan yang beda itu Mi, yang tentrem beda. itu yang dulu yang waktu di kantor itu apa ya? Propos. Oh propos. Siap. Beda. Beda. Satuan mesti satu produk. Tapi satu pabrik gitu. Dia ada sasaran. Segmen. Apa yang kita rasakan keluhannya sesuaikan dengan jenis rokok. Oke. Ini kan untuk pernapasan, Ah. untuk jantung. Iya. Ada nanti yang lain itu untuk termasuk mirip khasiatnya dengan kopi. Apa ya? Darah ya. Oh, stamina. Propos Ada. itu. Oh ya, Bro. Wah, Mami berani nih. Waduh, tahun berapa ya? 2022. Closing statement ya. Oh, ya, kan enggak kerasa Tidak kan. terasa. Ntar dulu saya mau nunggu segmen ini lah. Ya. Masih ada waktu nggak ya? Masih. Nah, ini guys, ini udah ada puntungnya nih. Iya. Nyoba langsung nih. Challenge dari pengalaman. Iya. Nih ya. Kan pengalaman. Kan? Nanti saya duluan diajar nih. Guru terbaik kan. Kurang banyak ini. Mi, boleh ditaruh. Sekarang penasaran ya. Biar banyak nggak apa-apa kan. Keras. Ini Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuh, kelihatan. Rokok. Nggak ada rasanya. Iya, nggak ada ya. Ya. Nggak ada. Cuman pengalamannya lo minum kopi tapi pakai abu rokok. Sama kayak kopi jos. Kopi jos. Apa kopi jos? Kopi jos kan arang. Oh ya kopi arang, tahu itu kalau itu pakai arang celupin kan. Cuman kan ini karena kan umumnya rokok ya, nggak umum. Iya. Iya mantep ini. Ini nggak perlu dipencet-pencet.
Oh enggak ada. Nggak Biasanya ada. kan kalau rokok mentol itu Ada juga yang itu pencet. Encode namanya. Encode. Itu ada rasa nanas dia. Iya. Aromanya nanas. Teman-teman penonton buat yang mau nyoba sensasi rokok Sinergi nanti bisa menghubungi yang ada di hubungi aja Miftah, nanti kita yang bantu Nanti kita untuk biar kita bisa stok, kita dapat untung ya. Bisa enaknya mami. Gitu ya. Bisa kan ya? Bisa. Oh iya. Kerjasama. Betul. Berbagi Kesini lagi, keuntungan. Iya, iya, masih ada waktu. Closing statement nih terakhir nih kita ini sayang sekali pada nanti tolong part 2 lah ya, nanti kita bisa agendain lagi ngomongnya. Kita sama lagi ini mungkin ada closing statement, ada yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita baik itu dia kategori IKM atau MKM. Boleh dikasih kita nih. Ya, sebagai closing statement untuk para pelaku IKM dan UMKM, manfaatkanlah asosiasi atau wadah yang ada untuk saling bersinergi membesarkan industri dan usaha kecil menengah kita. Karena dengan itu maka kita akan bisa menjadi besar, dari bincang kecil industri menjadi bincang besar. Iya. Pada saatnya nanti. Memang itu maunya. Dia bincang kecil dulu, Iya. pelan-pelan jadi bincang besar. Teman-teman, itu closing statement dari tamu kita dan Midami sekaligus pembina kita di UMKM, IKM yang ada di sini. Terima kasih banyak Mi atas waktu dan kesempatannya hadir. Ketemu lagi di acara kita, di acara Bincang Kecil Industri di episode berikutnya.